Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita awali dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kali ini kita akan melanjutkan pembahasan materi sebelumnya, yakni tentang jumlah fi'liyah. Pembahasan kita kali ini adalah jumlah fi'liyah menggunakan fi'il madhi muta'addi, yakni kata kerja lampau yang membutuhkan objek dengan maf'ul ma'rifah atau objeknya tertentu, dan maf'ul nakirah dan objeknya tidak tertentu. Jika pada pembahasan sebelumnya yang kita rubah ke ma'rifah dan nakirah adalah fa'ilnya atau pelakunya, kali ini yang kita rubah ke ma'rifah dan nakirah adalah maf'ulnya atau objeknya. Sebelum kita masuk ke pembahasan inti, mari kita review terlebih dahulu materi yang sudah kita pelajari, yakni tentang jumlah fi'liyah. Apa itu jumlah fi'liyah? Jumlah fi'liyah adalah setiap kalimat atau al-jumlah yang diawali oleh kata kerja atau fi'il. Rumus dari jumlah fi'liyah adalah fi'il bertemu dengan fa'il, atau kata kerja bertemu dengan pelaku, yakni orang yang melakukan pekerjaan. Contoh kalimatnya adalah jalasa al-muslimu. Jalasa sebagai fi'ilnya, al-muslimu sebagai fa'ilnya atau pelakunya. Jalasa al-muslimu, seorang muslim laki-laki telah duduk. Contoh berikutnya adalah menggunakan fi'il madhi muta'addi, kata kerja yang membutuhkan objek. Jadi rumusnya adalah fi'il bertemu dengan fa'il ditambah dengan maf'ulun bih, atau kata kerja bertemu dengan pelaku ditambah dengan objeknya. Contohnya, nasara al-muslimu sa'ilan. Seorang muslim laki-laki telah menolong seorang pengemis. Nasara adalah fi'ilnya, al-muslimu sebagai fa'ilnya atau pelakunya, dan sa'ilan sebagai objeknya. Ingat, objek adalah mansub, tandanya fathah. Kemudian ingat syarat-syarat jumlah fi'liyah. Pertama, antara fi'il dan fa'il harus sama dalam mudzakkar dan muannas. Jadi apabila fa'ilnya mudzakkar, maka fi'ilnya juga mudzakkar. Jika fa'ilnya muannas, maka fi'ilnya juga muannas. Contohnya, jalasa al-muslimu. Jika perempuan, jalasat al-muslimatu. Jalasa al-muslimu fa'ilnya laki-laki, maka fi'ilnya juga laki-laki. Jalasat al-muslimatu fa'ilnya perempuan, fi'ilnya juga perempuan. Jadi fi'il dan fa'il sama dalam mudzakkar dan muannasnya. Dan syarat yang kedua, antara fi'il dan fa'il tidak sama dalam mufrad, musanna, dan jamak. Jadi dalam mufrad, musanna, dan jamak, walaupun fa'ilnya dua orang, fi'ilnya tidak berubah. Walaupun fa'ilnya banyak orang atau jamak, fi'ilnya tidak berubah. Perhatikan kalimat berikut. Jalasa al-muslimu. Jika musanna, jalasa al-muslimani. Jalasanya tidak berubah walaupun fa'ilnya musanna atau dua orang. Kemudian jamaknya jalasa al-muslimuna. Beberapa muslim laki-laki telah duduk. Jalasanya tetap walaupun fa'ilnya berubah menjadi jamak. Contoh muannasnya, jalasat al-muslimatu. Jika musanna, jalasat al-muslimatani. Jamaknya jalasat al-muslimatu. Jalasatnya tetap walaupun fa'ilnya berubah dari mufrad musanna ke jamak. Begitu pula ketika menggunakan fi'il muta'addi. Contohnya adalah nasara al-muslimu sa'ilan. Jika perempuan, nasarat al-muslimatu sa'ilatan. Karena fa'ilnya laki-laki, maka fi'ilnya juga laki-laki. Begitu pula yang muannas, karena fa'ilnya muannas, maka fi'ilnya juga muannas. Sedangkan objek tidak berpengaruh. Sekarang jika kalimatnya dirubah ke musanna menjadi nasara al-muslimani sa'ilan. Jika perempuan, nasarat al-muslimatani sa'ilatan. Jika jamak, nasara al-muslimuna sa'ilan. Jika perempuan, nasarat al-muslimatu sa'ilatan. Sekarang kita masuk ke pembahasan inti, yakni tentang jumlah fi'liyah menggunakan fi'il madhi muta'addi
dengan maf'ul ma'rifah atau objek tertentu dan maf'ul nakirah atau objek tidak tertentu. Ingat, fi'il atau kata kerja jika dilihat dari memerlukan objek dan tidaknya dibagi menjadi dua. Yang pertama, fi'il lazim, yakni fi'il atau kata kerja yang memerlukan objek, dan yang kedua adalah fi'il muta'addi, yakni kata kerja yang memerlukan objek. Contoh fi'il lazim atau kata kerja yang tidak memerlukan objek misalnya jalasa, duduk, dakhala, masuk, dhahaba, pergi, dan lain-lain. Sedangkan contoh fi'il muta'addi yang memerlukan objek misalnya nadhara, melihat, nasara, menolong, kataba, menulis, dan lain-lain. Kemudian isim maf'ul, ingat dilihat dari sisi kekhususannya, isim dibagi menjadi dua macam. Pertama, isim ma'rifah atau kata benda definitif, yakni setiap isim atau kata benda yang menunjukkan makna tertentu atau makna khusus. Dalam terjemahan Indonesia ditandai dengan TT atau tertentu. Biasanya tidak diakhiri tanwin dan diberi alif lam di awalnya. Misalnya al-muslimu, al-alimu, al-mujtahidu, al-fallahu, dan lain-lain. Sedangkan yang kedua adalah isim nakirah atau kata benda indefinitif, yakni setiap isim yang menunjukkan makna tidak tertentu atau menunjukkan makna umum. Dalam terjemahan Indonesia diberikan tanda TTT, yakni tidak tertentu atau umum. Biasanya diakhiri dengan tanwin dan tidak diberi alif lam di awalnya. Contoh katanya muslimun, alimun, sabirun, fallahun, mujtahidun, dan lain-lain. Perhatikan contoh berikut. Contoh yang pertama adalah yang menggunakan isim maf'ul atau objek ma'rifah, yakni objeknya tertentu, ada alif lamnya dan terakhir tidak ditanwin. Berarti objeknya khusus, sudah jelas. Contoh kalimatnya, dharaba al-harisu as-sariqa. Seorang penjaga laki-laki telah memukul seorang pencuri laki-laki yang tertentu. Jadi pencurinya ini sudah jelas ya, atau khusus. Dharaba al-harisu as-sariqa. Seorang penjaga laki-laki yang tertentu telah memukul seorang pencuri laki-laki yang tertentu. Jika dirubah ke perempuan atau muannas menjadi dharabat al-harisatu as-sariqata. Seorang penjaga perempuan telah memukul seorang pencuri perempuan yang tertentu juga. Sedangkan contoh yang nakirah, yakni contoh yang objeknya atau isim maf'ulnya diganti dengan yang tidak tertentu atau nakirah. Contohnya adalah dharaba al-harisu sariqan. Seorang penjaga laki-laki telah memukul seorang pencuri laki-laki tidak tertentu atau umum. Jadi kalau tadi as-sariqah diganti dengan nakirah atau umum jadi sariqon. Alif lamnya hilang, yang terakhir menjadi tanwin. Dharaba al-harisu sariqan. Jika perempuan, dharabat al-harisatu sariqatan. Seorang penjaga perempuan telah memukul seorang pencuri perempuan tidak tertentu. Bisa ya membedakan atau merubah antara kalimat jumlah fi'liyah yang maf'ulnya ma'rifah dan maf'ulnya nakirah, yakni objeknya tertentu dan objeknya yang tidak tertentu. Ingat ciri-cirinya, kalau ma'rifah atau tertentu ditambah alif lam dan terakhir tidak ditanwin. Sedangkan yang nakirah atau tidak tertentu tidak ada alif lam dan terakhir ditanwin. Sekarang kita masuk ke pengembangan kalimat. Dharaba al-harisu as-sariqa. Seorang penjaga laki-laki telah memukul seorang pencuri laki-laki tertentu. Jika perempuan menjadi dharabat al-harisatu as-sariqata. Seorang penjaga perempuan telah memukul seorang pencuri perempuan tertentu. Jika dirubah ke musanna atau dua orang menjadi dharaba al-harisu as-sariqaini. Seorang penjaga laki-laki telah memukul dua pencuri laki-laki tertentu.
Jika dirubah ke musanna atau dua orang, dorobat al-harisatu as-sariqataini. Seorang penjaga perempuan telah memukul dua orang pencuri perempuan tertentu. Jika dirubah maf'ulnya ke jamak, maka menjadi doroba al-harisu as-sariqina. Seorang penjaga laki-laki telah memukul beberapa pencuri laki-laki tertentu. Jika perempuan menjadi dorobat al-harisatu as-sariqati. Seorang penjaga perempuan telah memukul beberapa pencuri perempuan tertentu. Jadi yang kita rubah ke mufrad musanna jamaknya adalah hanya maf'ul bihnya atau objeknya saja. Ya, ingat objek jika mufrad ditandai dengan fathah, kemudian jika musanna ditandai dengan ya, dan jika jamak ditandai dengan ya untuk laki-laki. Sedangkan untuk perempuan, jika mufrad ditandai dengan fathah, jika musanna ditandai dengan ya, dan jika jamak ditandai dengan kasrah. Sekarang kita ganti maf'ulnya atau objeknya yang nakirah, yakni objeknya tidak tertentu. Jadi alif lamnya dibuang dan terakhir ditanwin. Contoh kalimatnya, dharaba al-harisu sariqan. Objeknya tidak tertentu. Jika diartikan, seorang penjaga laki-laki telah memukul seorang pencuri, tidak tertentu atau umum. Jika perempuan menjadi dharabat al-harisatu sariqatan. Seorang penjaga perempuan telah memukul seorang pencuri perempuan, tidak tertentu. Jika dirubah ke musanna, maka menjadi dharaba al-harisu sariqaini. Seorang penjaga laki-laki telah memukul dua pencuri laki-laki, tidak tertentu. Jika perempuan menjadi dharabat al-harisatu sariqataini. Seorang penjaga perempuan telah memukul dua pencuri perempuan, tidak tertentu. Jika dirubah ke jamak objeknya, maka menjadi dharaba al-harisu sariqina. Seorang penjaga laki-laki telah memukul beberapa pencuri laki-laki, tidak tertentu. Jika perempuan menjadi dharabat al-harisatu sariqatin. Seorang penjaga perempuan telah memukul beberapa pencuri perempuan, tidak tertentu. Bisa ya membedakan atau merubah dari maf'ulnya yang nakirah menjadi maf'ulnya yang ma'rifah menjadi maf'ul nakirah, atau sebaliknya dari nakirah ke ma'rifah. Jadi diingat ciri-cirinya tadi, jika ma'rifah dia pakai alif lam dan terakhir tidak ditanwin, sedangkan jika nakirah atau umum maka alif lamnya dibuang dan terakhir ditanwin. Jelas ya? Nah, supaya lebih kuat, sekarang kita kembangkan kalimatnya. Jadi kita tambahkan keterangan sifat dan keterangan huruf jar dan majrurnya. Kalau tadi dharaba al-harisu as-sariqa, kita tambah keterangan menjadi dharaba al-harisu al-qawiyyu as-sariqa adh-dhalima janibal baiti. Seorang penjaga laki-laki yang kuat telah memukul seorang pencuri laki-laki tertentu yang zalim di samping rumah. Jadi yang kuat ini adalah sifat dari al-harisu, yang zalim sifat dari pencuri. Kemudian ditambah keterangan huruf jar, dzaraf makan, ya, kemudian majrurnya janiba al-baiti. Dharaba al-harisu al-qawiyyu as-sariqa adh-dhalima janibal baiti. Seorang penjaga laki-laki yang kuat telah memukul seorang pencuri laki-laki tertentu yang zalim di samping rumah. Jika dirubah ke muannas atau perempuan menjadi dharabat al-harisatu al-qawiyyatu as-sariqata adh-dhalimata janibal baiti. Seorang penjaga perempuan yang kuat telah memukul seorang pencuri perempuan tertentu yang zalim di samping rumah. Ingat, sifat mengikuti yang disifati. Jika yang disifati ma'rifah, maka sifatnya juga ma'rifah. Jika yang disifati nakirah, sifatnya juga nakirah. Intinya sifat mengikuti yang disifati. Sekarang kalimatnya kita rubah ke musanna atau dua orang. Jadi dharaba al-harisu al-qawiyyu as-sariqaini adh-dhalimaini janibal baiti. Jadi yang kita rubah ke musanna adalah objeknya.
Jika perempuan, dorobat al-harisatu al-qawiyatu as-sariqataini al-zalimataini janibal baiti. Sekarang kita rubah ke jamak untuk maf'ulnya. Daraba al-harisu al-qawiyyu as-sariqina al-zalimina janibal baiti. Jika perempuan, darabat al-harisatu al-qawiyatu as-sariqati al-zalimati janibal baiti. Bisa ya merubah kalimat dan mengembangkannya, terutama perubahan dari objeknya, objek ma'rifah dan nakirah. Sekarang kita rubah objeknya atau maf'ulnya ke bentuk nakirah. Maka kalimatnya menjadi daraba al-harisu al-qawiyyu sariqan zaliman janibal baiti. Kalau tadi as-sariqu al-zalima, sekarang karena dia nakirah, alif lamnya hilang, yang terakhir diganti tanwin menjadi sariqan zaliman. Daraba al-harisu al-qawiyyu sariqan zaliman janibal baiti. Jika perempuan menjadi darabat al-harisatu al-qawiyatu sariqatan zalimatan janibal baiti. Sekarang jika musanna atau dua orang menjadi daraba al-harisu al-qawiyyu sariqaini zalimaini janibal baiti. Jika perempuan menjadi darabat al-harisatu al-qawiyatu sariqataini zalimataini janibal baiti. Jika dirubah ke jamak atau banyak menjadi daraba al-harisu al-qawiyyu sariqina zalimina janibal baiti. Jika perempuan, darabat al-harisatu al-qawiyyatu sariqatin zalimatin janibal baiti. Ingat yang kita rubah kali ini yakni hanya maf'ulnya saja. Maf'ulnya kita rubah ke mufrad musanna jamak. Kemudian kita rubah juga dari maf'ul atau objek ma'rifah ke nakirah. Jelas ya? Nah, supaya memperkuat pengetahuan kita, maka kita berikan contoh berikutnya. Contoh berikutnya berawal dari kalimat nasara al-muslimu as-sa'ila. Seorang muslim laki-laki telah menolong seorang pengemis. Ini objeknya adalah ma'rifah atau tertentu, seorang pengemis laki-laki yang tertentu, karena ada alif lam terakhir tidak ditanwin. Nasara al-muslimu as-sa'ila, seorang muslim laki-laki telah menolong seorang pengemis laki-laki tertentu. Jika perempuan menjadi nasarat al-muslimatu as-sa'ilata. Jika musanna, nasara al-muslimu as-sa'ilaini. Jika perempuan menjadi nasarat al-muslimatu as-sa'ilataini. Jika jamak berubah menjadi nasara al-muslimu as-sa'ilina. Jika perempuan, nasarat al-muslimatu as-sa'ilati. Jadi yang berubah atau yang kita rubah adalah khusus untuk maf'ulnya atau objeknya saja. Jelas ya? Nah, sekarang objeknya kita rubah ke bentuk maf'ul nakirah atau objeknya yang umum. Kalau tadi nasara al-muslimu as-sa'ila, sekarang objeknya kita ganti yang nakirah menjadi sa'ilan. Kalimatnya nasara al-muslimu sa'ilan. Seorang muslim laki-laki telah menolong seorang pengemis laki-laki tidak tertentu atau umum. Jika perempuan berubah menjadi nasarat al-muslimatu sa'ilatan, ada tak marbutohnya. Jika musanna atau dua orang, maka berubah menjadi nasara al-muslimu sa'ilaini. Jika perempuan, nasarat al-muslimatu sa'ilataini. Jika jamak berubah menjadi nasara al-muslimu sa'ilina. Jika perempuan menjadi nasarat al-muslimatu sa'ilatin. Jelas ya perubahannya dari mufrad musanna jamak. Begitu pula perubahan dari ma'rifah ke nakirah. Sekarang kita kembangkan kalimatnya dengan memberikan keterangan sifat, kemudian tambahan juga huruf jar atau dzaraf makan dan majrurnya. Contoh kalimatnya, kalau tadi nasara al-muslimu as-sa'ila, sekarang kita tambah keterangan
Jadi nasara al-muslimu as-salihu as-sa'ila amamal baiti. Seorang muslim laki-laki yang soleh telah menolong seorang pengemis laki-laki tertentu di depan rumah. Jadi soleh ini adalah sifat dari al-muslimu. Kemudian ditambah keterangan amamal baiti, di depan rumah, ditambah keterangan harf yakni dzaraf makan ditambah dengan majrurnya. Nasara al-muslimu as-salihu as-sa'ila amamal baiti. Seorang muslim laki-laki yang soleh telah menolong seorang pengemis laki-laki tertentu di depan rumah. Jika perempuan menjadi nasarat al-muslimatu as-salihatu as-sa'ilata amamal baiti. Jadi objeknya adalah ma'rifah tertentu memakai alif lam. Jika dirubah ke musanna menjadi nasara al-muslimu as-salihu as-sa'ilaini amamal baiti. Objeknya diganti dengan musanna. Jika perempuan maka menjadi nasarat al-muslimatu as-salihatu as-sa'ilataini amamal baiti. Objeknya diganti musanna untuk dua orang. Jika jamak menjadi nasara al-muslimu as-salihu as-sa'ilaini amamal baiti. Jika perempuan menjadi nasarat al-muslimatu as-salihatu as-sa'ilati amamal baiti. Jelas ya? Sekarang objeknya atau maf'ulnya kita ganti dari ma'rifah menjadi nakirah, dari tertentu menjadi objek yang tidak tertentu. Maka alif lamnya dibuang dan terakhir dirubah menjadi tanwin harokatnya. Kalau tadi nasara al-muslimu as-salihu as-sa'ila, maka as-sa'ilanya diganti dengan sa'ilan, menjadi objeknya tidak tertentu. Nasara al-muslimu as-salihu sa'ilan amamal baiti. Seorang muslim laki-laki yang soleh telah menolong seorang pengemis laki-laki tidak tertentu atau umum di depan rumah. Nasara al-muslimu as-salihu sa'ilan amamal baiti. Jika perempuan menjadi nasarat al-muslimatu as-salihatu sa'ilatan amamal baiti. Sekarang objeknya kita ganti musanna. Maka kalimatnya menjadi nasara al-muslimu as-salihu sa'ilaini amamal baiti. Objeknya kita ganti musanna. Jika perempuan menjadi nasarat al-muslimatu as-salihatu sa'ilataini amamal baiti. Objeknya menjadi dua perempuan. Sekarang jamak, maka kalimatnya menjadi nasara al-muslimu as-salihu sa'ilina amamal baiti. Jika perempuan menjadi nasarat al-muslimatu as-salihatu sa'ilatin amamal baiti. Objeknya menjadi jamak perempuan. Nah, bentuknya maf'ulnya objeknya nakirah, tidak tertentu. Jelas ya? Supaya lebih kuat kita masuk ke contoh berikutnya. Kali ini kalimatnya kita tambah dengan kata laqad. Jika ada kata laqad di depan fi'il madhi, maka laqad ini adalah menguatkan. Laqad artinya sungguh. Maka jika masuk kalimat menjadi laqad nadhara al-muhandisu al-jabala. Seorang insinyur laki-laki sungguh telah melihat gunung. Nah, jadi yang kita fokuskan kali ini yakni hanya maf'ul ma'rifah dan nakirah saja. Sedangkan objeknya kali ini tidak kita rubah ke mufrad musanna jamak, tapi kali ini yang kita rubah adalah fa'ilnya. Laqad nadhara al-muhandisu al-jabala. Kali ini kita rubah fa'ilnya jadi mufrad musanna jamak, laki-laki dan perempuan. Laqad nadhara al-muhandisu al-jabala. Seorang insinyur laki-laki tertentu sungguh telah melihat gunung tertentu juga. Jika perempuan maka menjadi laqad nadharat al-muhandisatu al-jabala. Seorang insinyur perempuan sungguh telah melihat gunung tertentu. Jika musanna maka menjadi laqad nadhara al-muhandisani al-jabala. Dua insinyur laki-laki sungguh telah melihat gunung tertentu. Jika perempuan laqad nadharat al-muhandisatani al-jabala.
dua orang insinyur perempuan sungguh telah melihat gunung tertentu. Jika jamak maka menjadi laqad nadhara al-muhandisuna al-jabala. Beberapa insinyur laki-laki sungguh telah melihat gunung tertentu. Jika perempuan menjadi laqad nadharat al-muhandisatu al-jabala. Beberapa insinyur perempuan sungguh telah melihat gunung tertentu. Nah, sekarang objeknya kita ganti dengan yang nakirah atau tidak tertentu. Maka kalimatnya menjadi laqad nadhara al-muhandisu jabalan. Alif lamnya hilang dan terakhir menjadi tanwin. Laqad nadhara al-muhandisu jabalan. Seorang insinyur laki-laki sungguh telah melihat gunung tidak tertentu atau umum. Jika perempuan menjadi laqad nadharat al-muhandisatu jabalan. Jika musanna fa'ilnya maka menjadi laqad nadhara al-muhandisani jabalan. Jika perempuan laqad nadharat al-muhandisatani jabalan. Jika jamak maka menjadi laqad nadhara al-muhandisuna jabalan. Jika perempuan laqad nadharat al-muhandisatu jabalan. Bisa ya merubah fa'ilnya dari mufrad musanna jamak. Begitu pula maf'ulnya atau objeknya rubah dari ma'rifah ke nakirah. Begitu pula sebaliknya. Sekarang kita kembangkan kalimatnya dengan menambah keterangan sifat. Contoh kalimatnya laqad nadhara al-muhandisu al-alimu al-jabala. Seorang insinyur laki-laki yang pandai sungguh telah melihat gunung tertentu. Objek kita pakai yang pertama adalah maf'ul ma'rifah atau objek yang tertentu. Laqad nadhara al-muhandisu al-alimu al-jabala. Jika perempuan menjadi laqad nadharat al-muhandisatu al-alimatu al-jabala. Ingat sifat mengikuti yang disifati. Jika musanna maka menjadi laqad nadhara al-muhandisani al-alimani al-jabala. Jika perempuan menjadi laqad nadharat al-muhandisatani al-alimatani al-jabala. Jika jamak maka menjadi laqad nadhara al-muhandisuna al-alimuna al-jabala. Jika perempuan menjadi laqad nadharat al-muhandisatu al-alimatu al-jabala. Jelas ya? Sekarang kita coba maf'ulnya atau objeknya kita ganti dari ma'rifah atau tertentu menjadi maf'ul nakirah, yakni objeknya tidak tertentu atau umum. Kalimatnya menjadi laqad nadhara al-muhandisu al-alimu jabalan. Alif lamnya hilang, terakhir di tanwin. Laqad nadhara al-muhandisu al-alimu jabalan. Seorang insinyur laki-laki yang pandai sungguh telah melihat gunung tidak tertentu atau umum. Jika perempuan menjadi laqad nadharat al-muhandisatu al-alimatu jabalan. Jika musanna laqad nadhara al-muhandisani al-alimani jabalan. Jika perempuan menjadi laqad nadharat al-muhandisatani al-alimatani jabalan. Jika jamak menjadi laqad nadhara al-muhandisuna al-alimuna jabalan. Jika perempuan laqad nadharat al-muhandisatu al-alimatu jabalan. Jelas ya? Nah, supaya lancar silahkan cek kembali materi dari awal tadi sampai saat ini. Jika sudah benar-benar paham, sekarang kita lanjut. Catatan qad atau laqad termasuk ciri-ciri fi'il. Jadi jika kita mendapati huruf qad, maka kita akan mendapati fi'il atau kata kerja di depannya. Namun qad hanya masuk pada fi'il madhi dan mudhari' saja. Qad atau laqad artinya sungguh, yakni sebagai penegasan. Sekarang kita masuk ke tugas insya pasif untuk latihan. Tugasnya adalah terjemahkan kalimat berikut ke dalam bahasa Arab dengan mengacu pada rumus dengan memperhatikan mudzakkar dan muannasnya. Kalimatnya adalah seorang pelajar laki-laki telah menolong penjaga laki-laki tertentu atau ma'rifah. Silakan kalimat berikut terjemahkan ke dalam bahasa Arab. Kemudian
ubah ke bentuk musanna dan jamak, laki-laki dan perempuan. Jadi buat kalimatnya dalam bentuk mufrad, musanna, jamak, laki-laki dan perempuan. Silakan di pause dan selamat mencoba. Jika sudah, sekarang ubah kalimat tadi yang sudah kita kerjakan menjadi objeknya nakiroh atau tidak tertentu. Kalau tadi seorang pelajar laki-laki telah menolong penjaga laki-laki yang tertentu, sekarang penjaga laki-lakinya dirubah ke yang tidak tertentu. Kemudian ubah ke bentuk musanna dan jamak, laki-laki dan perempuan untuk objeknya yang dirubah. Ya, silahkan diterjemahkan ke dalam bahasa Arab. Silahkan di pause dan selamat mencoba. Jika sudah, sekarang kita kembangkan kalimatnya dengan memberikan tambahan keterangan sifat. Seorang pelajar laki-laki telah menolong penjaga laki-laki tertentu yang soleh. Objeknya ditambah keterangan yang soleh. Silahkan terjemahkan kalimat berikut ke dalam bahasa Arab, kemudian ubah ke bentuk mufrad, musanna, jamak, laki-laki dan perempuan. Silahkan di pause dan selamat mencoba. Jika sudah, sekarang objeknya dirubah dari maf'ul ma'rifah menjadi maf'ul nakiroh. Dari objek tertentu menjadi objek yang tidak tertentu. Maka ingat nanti sifat mengikuti yang disifati. Seorang pelajar laki-laki telah menolong penjaga laki-laki tidak tertentu yang soleh. Silakan terjemahkan ke dalam bahasa Arab, kemudian ubah ke bentuk mufrad, musanna, jamak, laki-laki dan perempuan. Silakan di pause dan selamat mencoba. Jika sudah, sekarang kita masuk ke uji pemahaman. Pilihlah jawaban alif, ba, jim, atau dal yang paling tepat. Soal yang pertama, di antara beberapa kalimat berikut, mana yang maf'ulnya ma'rifah? Alif, nasara al-muslimu as-sa'ila. Ba, nasara muslimun sa'ilan. Jim, nadhara al-mu'minu jabalan. Dal, qara'a al-mudhi'u kitaban. Silakan pilih jawaban yang paling tepat. Soal kedua, dua orang tulis perempuan yang cantik telah melihat laut tertentu. Jika diterjemahkan ke dalam bahasa Arab menjadi alif, nadharat as-sa'ihatu al-jamilatu al-bahra. Ba, nadharat as-sa'ihatani al-jamilatani al-bahra. Jim, nadharat as-sa'ihatu al-jamilatu al-bahra. Dal, nadhara as-sa'ihu al-jamilu al-bahra. Silakan pilih jawaban yang paling tepat. Soal ketiga yang termasuk fi'il muta'addi adalah alif, jalasa. Ba, nadhara. Jim, qama. Dal, dhahaba. Silakan pilih jawaban yang paling tepat. Soal keempat, dzaraba al-khadimu sariqan. Jika diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia menjadi alif, seorang petani laki-laki tertentu telah memukul pencuri. Ba, seorang artis laki-laki tertentu telah memukul pencuri. Jim, seorang pembantu laki-laki tertentu telah memukul pencuri. Dal, seorang pengemis laki-laki tertentu telah memukul pencuri. Silakan pilih jawaban yang paling tepat. Soal kelima, kataba at-talibu darsan jadidan. Jika dirubah ke jamak laki-laki menjadi alif, kataba at-talibani darsan jadidan. Ba, katabat at-talibatu darsan jadidan. Jim, kataba at-talibatu darsan jadidan. Dal, kataba at-tullabu darsan jadidan.
Silakan pilih jawaban yang paling tepat. Soal ke-6, kataba at-talibu darsan jadidan jika diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia adalah: alif, seorang pelajar laki-laki tertentu telah mendengar pelajaran yang baru. Ba, seorang pelajar laki-laki tertentu telah membaca pelajaran yang baru. Jim, seorang pelajar laki-laki tertentu telah menulis pelajaran yang baru. Dal, seorang pelajar laki-laki tertentu telah berbicara pelajaran yang baru. Silakan pilih jawaban yang paling tepat. Soal ke-7, seorang petani laki-laki yang pandai telah menolong pengemis tidak tertentu. Jika diterjemahkan ke dalam bahasa Arab menjadi: alif, laqad nasara fallahun mahirun sa'ilan. Ba, laqad nasara tajirun mahirun sa'ilan. Jim, laqad nasara sa'iqun mahirun sa'ilan. Dal, laqad nasara mulakimun mahirun sa'ilan. Silakan pilih jawaban yang paling tepat. Soal ke-8, qara'a at-talibu jaridatan. Jika dirubah ke bentuk musanna perempuan menjadi: alif, qara'at at-talibatu jaridatan. Ba, qara'at at-talibatani jaridatan. Jim, qara'at at-talibatu jaridatan. Dal, qara'a at-talibani jaridatan. Silakan pilih jawaban yang paling tepat. Soal ke-9, laqad nadhara al-muslimu al-jabala al-jamila. Dari kalimat tersebut, fi'il atau kata kerjanya adalah: alif, laqad. Ba, nadhara. Jim, al-muslimu. Dal, al-jabala. Silakan pilih jawaban yang paling tepat. Soal ke-10, nasara al-muslimu as-salihu as-sa'ila. Dari kalimat tersebut, maf'ul bihnya adalah: alif, nasara. Ba, al-muslimu. Jim, as-salihu. Dal, as-sa'ila. Silakan pilih jawaban yang paling tepat. Alhamdulillahirabbil alamin. Syukran katsiran ala ihtimamikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.